Halo adik-adik semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini kita akan belajar bersama bagaimana penyajian data ke dalam bentuk histogram dan ke dalam bentuk poligon frekuensi. Oke, sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu statistika. Jadi statistika itu adalah suatu metode ilmiah yang mempelajari tentang pengumpulan data, kemudian pengolahan data, lalu penyajian data, dilanjutkan dengan analisis data untuk menarik suatu kesimpulan yang valid berdasarkan analisis data yang dilakukan dan dapat membuat suatu keputusan yang rasional. Oke, jadi kita diberikan sekelompok data yang belum tersusun secara teratur, maka data itu akan sulit untuk kita analisis apabila datanya itu sangat beragam, sehingga kita tidak dapat melakukan analisis data dan penarikan kesimpulan juga tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan kita menganalisis data yang sangat banyak dan sangat beragam, kita memerlukan suatu tabel atau daftar, sehingga kita dapat melakukan analisis data dengan mudah dan dapat melakukan penarikan kesimpulan. Tabel atau daftar yang kita perlukan itu kita namakan dengan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini terbagi menjadi dua. Ada tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, selanjutnya mari kita bersama-sama mencermati masalah satu berikut ini. Oke, baik, berdasarkan data-data tersebut, kita dapat menentukan berapa banyak siswa yang nilainya di bawah KKM. Kesimpulan ini dapat kita peroleh dengan mudah apabila datanya sudah tersaji ke dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Maka selanjutnya kita dapat menggunakan turus untuk memindahkan setiap data ke dalam tabel. Kemudian selanjutnya adalah menghitung jumlah turusnya sehingga diperoleh frekuensi dari setiap nilai. Kemudian data yang sudah kita olah kita sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi tunggal sebagai berikut. 65 ada 6 frekuensinya, nilai 70 ada 4 frekuensinya, hingga nilai 95 ada 3 frekuensinya. Jadi dari data yang sudah disajikan kita dapat menganalisis data bahwa nilai di bawah KKM adalah 65, 70, dan 75 karena KKM-nya adalah 80. Kemudian dari data yang sudah disajikan terlihat bahwa 65 nilainya dimiliki oleh 6 orang. Kemudian nilai 70 dimiliki oleh 4 orang. Kemudian nilai 75 dimiliki oleh 7 orang.
Sehingga dari analisis data ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa banyak siswa yang memiliki nilai di bawah KKM ada sebanyak 17 orang. Kita lanjutkan ke masalah 2 berikut ini. Dari data ini terlihat ada nilai ulangan harian siswa kelas 12 IPA. Nilai ulangan hariannya tidak seperti data yang tadi ada nilai 80 dimiliki oleh 6 orang. Sedangkan data ini kita lihat seperti nilai 90 hanya dimiliki oleh 1 orang. Kemudian nilai 71 hanya dimiliki oleh 1 orang. Nilai 82 dimiliki oleh 2 orang. Jadi nilai siswanya cukup beragam. Jadi kita tidak dapat menyajikan data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Maka kita gunakan adalah tabel distribusi frekuensi kelompok. Dalam menentukan tabel distribusi frekuensi kelompok, kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita akan menentukan jangkauan data. Jangkauan data dihitung dengan data maksimum dikurang data minimum. Diperoleh nilai ulangan harian tertinggi kita lihat adalah 92. Kemudian nilai ulangan harian terendah diperoleh adalah 65. Yang ini dia. Sehingga diperoleh jangkauan datanya adalah 92 dikurang 65 sama dengan 27. Setelah kita menentukan jangkauan data, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan banyak kelas. Banyak kelas atau K kita dapat peroleh dari menggunakan rumus aturan Stokes. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini adalah banyaknya data. Sehingga banyaknya kelas 1 ditambah 3,3 log 30. Kemudian K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,477. Banyaknya kelas 5,874 dapat kita bulatkan ke atas sehingga diperoleh 6 kelas. Selanjutnya kita menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas diperoleh dengan membagi jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Sehingga panjang interval kelas P sama dengan 27 dibagi 6. Sehingga panjang kelas adalah 4,5. Kita dapat bulatkan ke atas menjadi 5. Jadi panjang interval kelasnya adalah 5. Setelah itu kita dapat menentukan kelas-kelas intervalnya dimulai dari data yang terkecil. Data yang terkecil diketahui adalah 65. Sehingga karena panjang kelas 5, maka kelas pertamanya dimulai dari 65 sampai 69. Kita dapat mencacahnya. Kita hitung dari 65 sampai 69. 65, 66, 67, 68, 69. Maka panjang interval kelasnya adalah 5. Jadi kelas pertamanya diperoleh 65 sampai 69. Kita dapat lanjutkan sehingga kita dapat mendistribusikan setiap data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Diperoleh tabel distribusi frekuensi kelompok dengan 6 kelas sebagai berikut. Jadi 65 sampai 69 adalah kelas interval pertama, dilanjutkan dari 70 sampai 74 itu sebagai kelas interval kedua, 75 sampai 79 kelas interval ketiga, sehingga sampai ke kelas interval ke-6 yaitu 90 sampai 94, di mana panjang interval dari setiap kelas ini adalah 5. Sehingga dengan menggunakan turus kita dapat mengisi data pertama 76 berada pada kelas interval 75 sampai 79. Begitu juga selanjutnya, dengan menggunakan turus kita dapat mengisikan setiap data sesuai dengan interval kelasnya masing-masing.
Selanjutnya, dengan menghitung jumlah setiap turusnya, kita dapat menentukan frekuensi dari setiap kelas. Jadi, data yang diberikan tadi dapat disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya sebagai berikut. Dari tabel distribusi frekuensi ini, kita mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama adalah batas kelas. Batas kelas terbagi menjadi dua, ada batas bawah yaitu 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Kemudian kita dapat memperoleh batas atas yaitu 69, 74, 79, 84, 89, dan 94. Selanjutnya kita dapat memperoleh apa yang disebut dengan tepi kelas. Tepi kelas terbagi menjadi dua juga, ada tepi bawah, yaitu diperoleh dari batas bawah dikurang 0,5. Setiap batas bawah kita kurangi dengan 0,5. 65 dikurang 0,5 menjadi 64,5. 70 kita kurang dengan 0,5 menjadi 69,5. Hingga seterusnya, 90 kita kurang dengan 0,5 menjadi 89,5. Jadi tepi bawahnya adalah 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, dan 89,5. Kemudian tepi atas kelas kita peroleh dari batas atas kelas ditambah dengan 0,5. Jadi 69 ditambah 0,5, 69,5. 74 ditambah 0,5 menjadi 74,5. Hingga 94 ditambah 0,5 menjadi 94,5. Jadi tepi atasnya adalah 69,5, 74,5, hingga 94,5. Kita lanjutkan pada masalah berikut ini. Jadi diberikan nilai ulangan harian siswa kelas 12 sebagai berikut. Data ini sudah ada sebelumnya pada menentukan tabel distribusi frekuensi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi pada saat ini kita akan menyajikan data ini ke dalam histogram dan poligon. Tabel distribusi yang sudah kita peroleh adalah sebagai berikut. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini berdasarkan langkah-langkah menyajikan data dalam histogram dan poligon, kita membutuhkan tepi-tepi kelas dan kita membutuhkan titik tengah kelas, sehingga diperoleh tabel berikut ini. Titik-titik tengah kelas diperoleh dari menjumlahkan batas-batas kelas, kemudian kita bagi dengan 2. Jadi 65 ditambah 69 dibagi 2 hasilnya 67. 70 ditambah dengan 74 kita bagi 2 hasilnya 72. Kemudian 75 ditambah 79 lalu kita bagi 2 hasilnya 77. Seterusnya sehingga 90 kita tambah dengan 94 kita bagi 2 maka titik tengahnya adalah 92. Kemudian untuk menentukan tepi-tepi kelasnya, tepi bawah kita gunakan dengan cara batas bawah kita kurangi dengan 0,5. Kemudian tepi atas kita peroleh dari batas atas kita tambah dengan 0,5. Jadi 64,5 diperoleh dari 65 dikurang 0,5. Kemudian 69,5 diperoleh dari 69 ditambah 0,5. Kemudian 69,5 ini diperoleh dari 70 dikurang 0,5. Dan 74,5 diperoleh dari 74 ditambah 0,5. Hingga seterusnya, kelas ke-6. Sehingga berdasarkan tepi-tepi tengah yang sudah kita hitung tadi, kita akan membuat dua sumbu mendatar dan sumbu tegak, di mana sumbu mendatar untuk tepi-tepi kelasnya dan sumbu tegak untuk frekuensinya. Ini dia, untuk sumbu mendatarnya kita gunakan untuk meletakkan tepi-tepi kelas. Ya, jadi 64,5 sampai 69,5. Ini dia 64,5 sampai 69,5. Kemudian dilanjutkan 69,5 sampai 74,5. 69,5 sampai 74,5 dan seterusnya. Kemudian sumbu tegaknya kita gunakan untuk meletakkan frekuensinya.
di mana frekuensinya dari 1 sampai 9. Maka kita peroleh langkah selanjutnya adalah membuat batang-batang setiap kelas dengan menggunakan tepi atas dan tepi bawah dari setiap kelas sesuai dengan frekuensi kelasnya masing-masing. Jadi kita berikan kelas pertama frekuensinya 6, kelas kedua frekuensinya 7, kelas ketiga frekuensinya 9, kelas keempat frekuensinya 4, kelas kelima frekuensinya 2, dan kelas keenam frekuensinya 2. Jadi inilah yang disebut dengan histogram. Selanjutnya kita akan menyajikan data ke dalam poligon frekuensi. Langkah yang pertama kita buat titik-titik tengah pada setiap kelas, sesuai dengan frekuensi kelas masing-masing. Kita sebelumnya sudah menentukan titik tengah dari setiap kelasnya. Titik tengah kelas pertama, frekuensinya 6. Titik tengah kelas kedua, frekuensinya 7. Titik tengah kelas ketiga, frekuensinya 9. Titik tengah kelas keempat, frekuensinya 4. Titik tengah kelas kelima, frekuensinya 2. Titik tengah kelas keenam, frekuensinya 2. Setelah kita menentukan titik tengah dari setiap kelas, kita akan menghubungkan setiap titik tengah dengan menggunakan garis lurus, sehingga itulah yang disebut dengan poligon frekuensinya. Jadi ini tadi titik tengah dari setiap kelas, lalu kita hubungkan setiap titik tengah dengan garis lurus, kita hubungkan, kita hubungkan, kita hubungkan, kita hubungkan. Jadi, garis-garis yang kita peroleh dari menghubungkan setiap titik tengah pada setiap kelas inilah yang disebut dengan poligon frekuensi. Baik adik-adik, terima kasih. Sekian dulu video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Happy study!